Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, salam Patunggilan. Mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita mengumandangkan melalui pujian kidung pembuka, kidung Pasamuan Jawi nomor 69, baitnya yang pertama. Jumeneng pamarto sestugung tresnanyo aku atuso alir kyang pracaya lamun tansah setya kuwat sing antaka mlebet ing swarga sembah puja kunjuk Sang Rama kang paring nugraha tentrem raharja sembah bekti kunjuk ing Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami boleh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan serta pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga sampai dengan saat ini kami boleh ada di dalam kebaikan Tuhan, kami boleh ada dalam damai dan sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat Tuhan berkerinduan untuk kami mau datang, bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan boleh bersama-sama dengan kami sepanjang sore hari ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan kasih sayang, kami boleh merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Kami mau dalam hidup kami boleh melakukan akan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, kiranya Tuhan boleh menguatkan hati kami, Tuhan boleh mengurapi diri kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam kehidupan kami boleh dapat melakukan kehendak Tuhan, kami boleh dapat berbuat baik terhadap sesama kami, terlebih kami juga memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan biarlah tetesan darah Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam diri kami untuk kami dapat melakukan akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan kita pada sore hari ini terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ke-19. Kita akan membaca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kami akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul bacaan kita, Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya,
biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini yaitu pada ayatnya yang ke-21 bagian B. Saya akan membacakan ulang untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita jikalau kita melihat ada seseorang yang dalam melakukan tugas atau melakukan pekerjaannya, ia melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Ia melakukannya dengan berat hati. Ia melakukannya dengan tidak memiliki ketulusan. Tentunya kita yang melihat akan hal tersebut, dalam hati kita pasti akan merasakan ketidaknyamanan. Mungkin juga dalam hati kita akan merasa jengkel ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa saja mungkin di dalam pekerjaan kita memberikan pekerjaan kepada rekan kerja kita atau memberikan pekerjaan kepada bawahan kita, di mana mereka melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Mereka melakukannya tanpa adanya keikhlasan. Tentunya kita akan merasa jengkel, dan tentunya kita juga akan merasa tidak nyaman, karena sesuatu yang kita berikan tentu itu memiliki maksud yang baik bagi orang tersebut maupun bagi kita yang memberikan pekerjaan. Atau contoh lain Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih mudah kita pahami, misalnya seorang guru yang memberikan tugas kepada anak didiknya. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang guru apabila anak didik kita tidak melakukan tugas yang diberikan? Apabila anak didik kita melakukan tugas itu dengan tidak memiliki kesungguhan atau keikhlasan, tentunya ada hal yang tidak enak dalam hati dan diri kita. Kita merasa jengkel, marah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga halnya dengan Tuhan. Ketika memberikan sesuatu kepada kita sebagai anak-anaknya untuk kita lakukan atau untuk kita kerjakan, bagaimana sikap kita ketika kita menerima perintah Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan? Banyak bermacam-macam dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika menerima perintah Tuhan, ketika melakukan pekerjaan Tuhan. Ada yang melakukan dengan tidak sungguh-sungguh, ada yang melakukan dengan berat hati, ada pula yang melakukan dengan tidak disertai dengan ketulusan atau keikhlasan. Nah, tentunya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga akan merasakan hal yang sama ketika kita juga melihat orang lain tidak melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan tentunya juga memiliki rasa kecewa
terhadap kita. Tuhan juga memiliki rasa tidak baik terhadap kita karena kita melakukannya dengan tidak kesungguhan hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada sore hari ini, di mana di sini diceritakan bagaimana Elisa mengikuti Elia di dalam melayani Tuhan. Kita melihat bagaimana sikap Elisa ketika Elia mengajaknya untuk melayani Tuhan. Kalau kita membaca bacaan kita pada sore hari ini, terlihat di sana bagaimana sikap Elisa ketika ia mengikuti Elia untuk melayani Tuhan. Di sana Elisa memiliki spontanitas. Jadi Elisa tidak berpikir panjang lebar untuk mengikuti Elia sebagai pelayannya untuk melayani Tuhan. Di sana Elisa tidak mempertimbangkan untung atau rugi. Di sana Elisa tidak memikirkan bahaya yang akan dihadapi. Tetapi ketika Elisa tahu bahwa pekerjaan yang akan dilakukannya untuk melayani Tuhan, maka Elisa memiliki sifat spontan di dalam dirinya. Elisa memiliki sikap mau untuk menerima panggilan Tuhan, mengikuti Elia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi di dalam bacaan kita pada sore hari ini disebutkan bahwa Elisa hanya meminta izin kepada Elia untuk berpamitan kepada ayahnya dan berpamitan kepada ibunya. Di dalam ayat 20 dikatakan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini sangat tergambar jelas sekali bahwa ketika Elisa menerima panggilan Tuhan melalui Elia, Elisa tidak berpikir panjang lebar. Elisa tidak memperhitungkan untung atau rugi. Elisa tidak memperhitungkan bahaya yang akan dia hadapi. Tapi dengan keyakinan yang ada di dalam diri Elisa, maka ia langsung mengikuti apa yang diajarkan oleh Elia untuk melayani Tuhan. Dan pada ayatnya yang ke-21 bagian yang terakhir dikatakan, sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada sore hari ini, marilah kita melihat bagaimana sikap Elisa terhadap panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus sama. Kita pun juga harus seperti Elisa ketika kita menerima panggilan Tuhan untuk ikut dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita semua harus yakin, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan senantiasa menolong dan menyertai kita. Oleh sebab itu, maka tidak ada alasan bagi diri kita untuk menolak pekerjaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi hidup kita untuk kita tidak memiliki keikhlasan di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan hendaknya kita jangan seperti orang bebal, tetapi baiklah kita bersikap seperti orang arif yang memiliki kearifan. Nah, di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita menerima panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Di sini dikatakan hendaklah kita jangan seperti orang bebal. Bapak, Ibu, orang bebal, bagaimana sikap orang bebal kita tahu ketika diperintahkan untuk melakukan pekerjaan. Tentunya ia memiliki alasan-alasan. Tentunya ia memiliki hal-hal yang membuat dirinya tidak ingin untuk melakukan pekerjaan itu, karena berbagai macam alasan yang begitu banyaknya. Dengan kata lain, orang ini menghindar bagaimana supaya ia tidak melakukan pekerjaan yang ia perintahkan kepadanya. Tetapi di dalam Efesus dikatakan hendaklah kamu seperti orang arif, seperti orang yang memiliki kearifan. Jadi kalau orang arif, ketika kita menerima pekerjaan, menerima panggilan untuk melayani Tuhan, maka hati kita akan siap sedia, maka hati kita akan spontan untuk mau melayani Tuhan. Bahkan kita tidak memiliki pikiran yang lain kecuali kita fokus terhadap panggilan Tuhan untuk melayaninya. Itulah yang dikatakan seharusnya kita menjadi seperti orang arif. Kemudian juga di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggunakan waktu kita, waktu yang kita miliki, waktu yang ada ini untuk kita mau melayani Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terkadang Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menghendaki kita di dalam kehidupan kita untuk kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Nabi Elisa ketika ia mengikuti Nabi Elia untuk melayani Tuhan. Nabi Elisa memiliki rasa spontanitas untuk ia mau melayani Tuhan dalam kehidupannya. Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia, itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah renungan kita pada sore hari ini menguatkan kita dan meyakinkan kita untuk kita mau dan siap serta setia dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh meyakinkan kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa kami harus tetap setia dan patuh di dalam kami menerima panggilan pelayanan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama dengan kita mengumandangkan pujian melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 112 baitnya yang pertama. Yesus pangen kula beta kabung agro kenya nebus layan raja kula gesang semoto Sang Kristus pangen utama sang sampun ngata kenyawa nebus saking dosa wanuntun kula mring swarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan yang didasari oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita iringi persembahan yang akan kita kumpulkan dengan kita mengumandangkan pujian melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 157 baitnya yang pertama. Kaos nopi sung-sungmu aneng pasamuan klayan nilaning ati kawan legowo atur nopi sung-sungmu anti sukoreno kaos nopi sung-sungmu nadyo cinaning bunga paduunmu wit siing Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bagi persembahan yang telah kita kumpulkan dan kita rangkai dengan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh tercurah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai dengan saat ini kami boleh senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Seberapapun yang telah kami persembahkan ya Tuhan, semuanya boleh kami persembahkan dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan dalam hati kami. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan boleh menyucikan dan menerima akan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh dapat kami pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui setiap pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Genteng. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengelola akan persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga yang dilakukannya semuanya boleh seturut akan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati akan kehidupan mereka satu persatu. Bila mana ada warga jemaat yang mengalami pergumulan, Tuhan kiranya Engkau juga memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar,
sehingga setiap pergumulan yang dialami dan yang dihadapi oleh warga jemaat semuanya boleh dapat berangsur-angsur pulih oleh karena kasih sayang Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mengalami penderitaan sakit dan penyakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menilik akan keberadaan mereka. Tuhan boleh menjamah dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap segala penyakit yang dialami juga boleh dapat sembuh seperti sedia kala oleh karena Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan setiap warga jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat di dalam pertumbuhannya. Kiranya Tuhan juga berkati supaya mereka Engkau jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dari ajaran-ajaran yang menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Tapi biarlah kasih sayang Tuhan boleh membentengi akan setiap pertumbuhan mereka, supaya mereka boleh tetap menjadi laskar-laskar Kristus dalam kehidupannya sampai kelak mereka dewasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap pemerintahan baik yang di pusat maupun yang ada di daerah. Dan biarlah setiap kebijakan, biar setiap keputusan yang diambil semuanya hanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Berkati juga seluruh kehidupan bangsa dan negara kami di dalam kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Biar Tuhan juga boleh membentengi kami, memelihara dan menjaga kami, agar kami semua boleh selamat, kami semua boleh sehat, tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kami seluruh warga jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar juga akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai akan setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari, dan damai sejahtera sukacita boleh senantiasa ada menaungi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami. Kiranya Tuhan boleh melengkapi dan menyempurnakan akan semua seruan doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini sambil kita tetap mengingat apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, agar kita mau dengan setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan memuji Kidung Pasamuan Jawi nomor 144, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Anugerah keselamatan yang berasal dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menolong kita, menguatkan kita, dan menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.